Coba pasti kita ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel Prasen Desa. Waduh, mulai dulu. Masih agak capek aku badannya. Tapi ya lah, ini mungkin bakal aku coba bahas singkat aja. Ya mungkin bisa jadi entah sambungan sebelum atau setelahnya aku upload video soal Kamadha Karyas kalau sempet lah ya. Kalau nggak sempet ya udah, ini video satu-satunya aku bahas movie-nya Gabu. Karena kemarin tiba-tiba nggak ada hujan, nggak ada angin, nggak ada bocoran apa-apa, langsung muncul ini form baru, mungkin form eksklusif buat Kamadha Gabu. Ini gila sih, benar-benar gak ada announcement sama sekali loh, langsung muncul, nggak ada bocoran apa-apa. Emang gila sih. Dan melihat hasil akhir dari bentuk formnya sih ya sepadan lah ya, kalau misalnya formnya ini nggak ada bocoran sama sekali, jadi benar-benar dapat kejutannya. Dan ini satu kata, keren. Formnya keren sih ini. Jadi ya aku mau coba soal ekstra form eksklusif untuk di movie Kamadha Gabu The Invader of the Candy House, yaitu Kamadha Gabu Hexenheim form. Ini singkat kata, ini formnya keren sih. Dan aku setuju kalau misalnya ini form ini dikatakan sebagai form movie terkeren di era Reiwa. Ini aku setuju kalau kayak gini. Karena memang bisa dibilang formnya wah gila sih. Memang masih ada unsur recycle ya, tapi ini recycle dan repaintnya bener-bener rapi banget loh. Bahkan nggak akan kelihatan banget kalau ini form repaint. Jadi bener-bener kayak form baru aja gitu. Keren sih formnya si Kamadha Gabu Hexenheim form ini. Dan namanya juga unik ya, Hexenheim. Ini aku juga udah nyari-nyari sih, katanya Hexenheim sendiri itu artinya artinya itu dari apa namanya? Dari bahasa Jerman ya kalau nggak salah. Aku nggak tahu juga sih. Namanya ini dari kata Hexenhaus katanya. Yang artinya dalam bahasa Jerman artinya itu candy house atau rumah kue. Katanya sini rujuknya itu kayak ini. Kalau misalkan tahu ini dongeng Hansel and Gretel yang dulu pernah jadi apa? Yang di Kamar Desa itu pernah jadi tema moderat book utamanya Kamar The Slash. Nah, katanya tuh kata Hexenhaus atau candy house ini merujuknya ke sana. Jadi yang nyambung, jadi bisa dibilang ya ini sesuai sama temanya Gabu yang notabene kan dia ada tema manisan, jadi ya tema nama formnya benar-benar sesuai dengan temanya Gabu. Jadi menurutku udah dari segi formnya keren, dari segi bentuk formnya, dari segi namanya juga sesuai gitu. Menurutku ya unik sih di sini. Dan apalagi ini aku capek bingung ngomong apa karena memang benar saking kerennya. Tapi kalau mau nyoba sedikit dibahas unsur-unsur recycle-nya ya, aku coba bahas beberapa lah. Mungkin dari ke atas dulu, dari kepala itu jelas banget dari Gabu overmode, cuma dia lebih diimprove dengan bagian jidatnya itu ada kayak bagian jabritnya kayak Kamadha Beast ya katanya kalau salah. Terus itu ya, tapi kepala itu jelas ngambil dari Gabu overmode atau Gabu master mode sih, itu jelas banget bentuknya kelihatan soalnya. Terus juga ada tambahan kayak part tanduknya agak memanjang, katanya itu kayak ini tanduknya kayak tanduk dari anggota keluarga Stomach kayak Rango, Buce, terus juga Zom Stomach. Nah itu tanduknya kayak gitu mungkin ya biar nyambung aja, karena kan Soma juga memang bagian dari keluarga Stomat, cuma dia kan bisa dibilang anak tiri kan di antara keluarga Stomat, jadi ya masih nyambung aja. Lalu dari perwarnaan formnya perwarna formnya unik sih, karena dia seperti perpaduan warna formnya Revice sama Rogu. Banyak bilang warna formnya itu mirip apa ada Rogu, terutama Prime Rogu ya, karena mungkin alur-alur di beberapa bagian tubuhnya yang mirip-mirip kayak desain alur-alur armornya si Kamadha Rogu, cuma agak beda dikit sih. Kalau alur-alur Kamadha Rogu kan lebih kayak apa ya, lebih kayak efek retakan akibat digigit kan, karena kan dia Kamadha Rogu kan namanya buaya. Kalau ini sih lebih kayak apa ya, ya kayak alur yang notabene sering ditemukan di desain wujud monsternya ini, desain monsternya si wujud garaidonya si para anggota keluarga Stomat gitu aja. Jadi ya menurutku bukan hal aneh sih. Jadi kalau misalnya bentuknya ada miripnya kayak gitu, jadi emang masih nyambung aja sama konsepnya. Terus juga beberapa bagian tubuh itu kayak bentuknya Gabu master mode, cuma sedikit diimprove lagi. Ya antar Gabu master mode atau mungkin form apa ya? Tapi ya ada agak mirip juga formnya Gage One sih, cuma kayak lebih ke Gabu master mode sih dari segi bentuk armornya, cuma lebih diimprove. Dan juga ada tambahan jubah pinggang kayak Gabu bisa sorbet.
itu juga bikin formnya nambah keren lagi dari bagian itu. Lalu bagian pergelangan tangan sama pergelangan kaki ya itu kelihatan banget sih itu yang bagian recycle-nya paling kelihatan karena dia itu ngambil untuk bagian pergelangan tangan dia ngambil dari Revive Lion Genome, terus bagian kakinya itu dia ngambil dari Vice Lion Genome. Jadi ya intinya Revive Lion Genome yang dipakai. Tapi ya bukan berarti formnya jadi jelek, itu justru malah menambah sisi kerennya karena formnya jadi lebih terkesan liar. Jadi kayak kesan liarnya lebih dapat di situ karena unsur recycle dari formnya si Revive ini. Itu malah keren sih. Dan juga senjatanya beda lagi loh. Dia dapat senjata baru yang aku belum tahu namanya apa sih, tapi kalau dilihat dari bentuknya ini jelas redesign dari apa bisa bilang apa ya, anggap aja repaint lah ya, anggapnya repaint dari Bitter Gabu Kabit, pedangnya si Bitter Gabu. Itu jelas banget sih kelihatan dari formnya. Dan Gojizo-nya sih aku juga masih belum tahu ya, karena kalau aku lihat di sini sih belum ada penjelasan kayak gimana Gojizo-nya, apa nama Gojizo-nya apa, tapi ya feelingku ini aku sambil bahas sedikit soal trailernya kan kemarin tadi belakang trailer juga, dan di trailer itu ada ada dua Gojizo baru yang dimunculin. Satunya Gojizo kayak mukanya kayak muka wujud monsternya wujud gradernya si Buces Tomat, sama satu lagi itu ada aku lupa namanya. Ada satu Gojizo yang bentuknya itu kayak apa ya, kayak potongan kue lah, ini kayak dia itu kemungkinan itu ini redesign dari Keking Gojizo. Nah, kalau untuk yang dipakai sama si Gabu Hexenheim ini kemungkinan yang warna yang bentuknya kayak kastel itu yang aku yang mukanya Buces Tomat itu sih. Kayaknya itu yang Gojizo utama yang bakal dipakai. Cuma belum dikasih tahu sih namanya apa. Jadi ya mungkin antara Castle Gojizo atau mungkin Hexenheim Gojizo ya entahlah. Sebenarnya aku mungkin nyebutnya Hexenheim Gojizo aja ya. Jadi aku sebutnya sesuai nama formnya aja. Soalnya nama resminya belum dikasih tahu, dan Gojizo satunya juga masih belum dikasih tahu namanya apa dan jika dia bakal dipakai sebagai apa gitu. Antara dia bakal jadi Gojizo asisnya si Gabu Hexenheim form atau malah di sini bakal jadi Gojizo-nya si Taurin. Kan di sini ada satu karakter baru yang bernama Taurin yang sama-sama punya Gabu seperti Soma tapi dengan bentuk yang berbeda dan warnanya putih, yang sementara mungkin sebut aja Shiro Gabu ya. Jadi ya ini yang unik, jadi kayak wujud. Jadi bisa dibilang kan banyak bilang kalau karakter Taurin ini katanya adalah versi alternate-nya si Soma kan, Soma dari universe lain. Jadi ya wajar kalau dia juga punya Gabu sendiri, dan sepertinya juga dia bakal jadi karakter penting yang punya backstory yang bisa dibilang bakal jadi inti utama dari movie-nya nanti. Terus juga apa lagi ya, juga ya perihal movie-nya juga dia bakal seperti Gojizo ini bakal didapatkan di sebuah istana kue yang dilihat sama Soma dari Taurin pas mereka pertama datang ke dunia itu. Lalu apa lagi ya? Terus juga perihal nasibnya Taurin juga kan sih kan salah di trailer sebelumnya, trailer kedua nggak salah itu dapat diperlihatkan sosok Granito yang agak sedikit berbeda bentuknya, dan katanya sih itu sepertinya itu memang fix ya kalau itu adalah wujud dari Granitonya si Taurin, kayaknya sih gitu. Dan apakah mungkin Taurin itu bakal ada hubungan sama para antagonisnya di kelompok Mutars? Bisa jadi sih. Kan ada antagonis baru kan yang bernama Mutars di sini, yaitu yang dipimpin sama si Kamada Karies, yaitu yang jadi antagonis utamanya nanti. Dan bisa jadi sih kemungkinan ini masih kemungkinan. Niat kata-kata Soma di trailer ini seperti Taurin bakal berkorban sih. Gak tahu sih bener apa enggaknya ya. Terus juga bakal ada antagonis baru lagi yang muncul nanti ini. Sebenarnya bakal muncul di babak akhir filmnya. Jadi bentuknya itu mirip kayak Kamada Karies tapi warnanya hitam, dan bagian facialnya itu kayak buka kayak mulut gitu. Jadi ya ala-ala Venom bisa dibilang. Jadi aku penasaran bakal kayak gimana. Antara itu wujud upgrade-nya si Kamada Karies atau ya justru ini wujud monsternya si Karies sendiri gitu. Jadi ya mungkin kalau misalnya wujud trailer baru ya mungkin konsepnya kayak ala-ala ini. Kalau di Zero One kayak Commander Eden sama Commander Lucifer. Itu kan mereka kedua trailer itu berbeda, tapi itemnya sama kan, yaitu sama-sama pakai Eden Driver sama Eden Sezume Raisuki. Tapi wujud trailer dihasilkan berbeda. Satunya jadi Eden, satunya jadi Lucifer. Mungkin kayak gitu sih konsepnya. Jadi ya bisa apa sih kan Gojizo-nya kan udah di reveal kan, yaitu si Gojizo si Commander Karies, yaitu si apa namanya, aku lupa namanya apa sih, aku lupa namanya. Nanti aku terangkan jadi nama Gojizo-nya apa. Konsep teror Gojizo lah kalau namanya sih yang bakal dipakai. Jadi mungkin aja ya bakal kayak gitu juga. Itu Gojizo sama beltnya itu bakal menghasilkan dua rider, jadi Kamada Karies sama satunya ya wujudnya warna hitam ini. Bisa jadi gitu sih.
Terus juga perihal soundtracknya juga sudah diumumi ya. Yaitu di sini soundtracknya tetap dibakar sama Fantastic tapi dengan lagu baru yang berjudul Candy Place. Kemarin aku sempat lihat dikit perihal apa MV-nya kayak gimana dan MV-nya rada-rada lucu ya. Dimana apa para member Fantastic itu ngedance sama trio ridernya di Gabu dan trio rider Gabu ini pakai form terkuatnya mereka masing-masing loh ya. Ada Gabu Master Mode, terus ada Valen Frappe Custom dan juga si Flam ala mode-mode. Jadi agak lucu aja sih lihat MV-nya dan lagunya ya cukup ya masih belum nyantol banget di kupingku tapi ya masih ya oke lah lagunya menurutku lumayan. Jadi mungkin kayak bahasa gitu aja lah ya. Terus juga ini movie-nya udah bakal tayang minggu depan. Kalau salah tanggal 25 Juli ya tayangnya. Untuk film apa? Untuk movie-nya Kamar Gabu ini tanggal 25 berarti ya ntar lagi sih. Kayak minggu depan berarti fix minggu depan bakal tayang. Jadi ya ini benar-benar yang aku bahasnya adalah final trailernya. Ya aku bahas singkat aja karena kan memang fokus bahasa kali cuma ke si Gabu Action Handphone yang bakal jadi form eksklusif di movie ini. Jadi ya mungkin tunggu aja kayak gimana aksinya. Tapi ya mungkin kalau di Indo gak bakal bisa lihat langsung karena kan 25 Juli itu adalah tanggal penayang di Jepang. Kalau masuk Indo sih nggak tahu kapan ya. Ya mungkin bagi kita di Indo ya mau gak mau nunggu RAW-nya aja atau bahkan ya kasarannya nunggu downloadan sih. Mau gak mau ya. Dan itu juga lama, mungkin sekitar 4 atau 5 bulan baru ada. Jadi ya dibahas atau enggaknya sih nggak tahu ya karena kan berarti movie-nya bakal rilis ya pas Kamada Setsu udah mulai jalan ceritanya. Jadi ya nggak tahu bakal bahas atau enggak sih. Tapi lihat aja dulu lah. Jadi oke lah. Sekian dulu video kali ini. Like dan share video ini kalau suka video ini. Subscribe juga channelku kalau suka dengan channel ini. Kalau mau kasih hitungan tambahan atau mau kalau masih ada yang koreksi atau mau tambahkan jika tulis kolom komentar. Kalau mau kasih hitungan tambahan jika bisa klik link sama di kolom deskripsi di bawah. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Pelaksana 412.